Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita mau bahas smartphone seri GT terbaru dari Infinix yang diluncurkan pada bulan Mei kemarin ke Indonesia. Dia adalah Infinix GT20 Pro 5G. Ini adalah smartphone seri GT generasi kedua dari Infinix setelah generasi pertamanya yaitu GT10 Pro pertama kali dikenalkan tahun lalu dan udah pernah kita review juga. Ini menandakan Infinix semakin serius untuk bermain di kelas smartphone gaming. Dijual dengan harga normal mulai dari 4,4 juta rupiah saat video ini dibuat. Lantas sebuah apakah kemampuan dari smartphone yang dijuluki gaming beast hype abis ini? Apakah ada hal menarik lain yang ditawarkan selain performa? Kalau gitu mari langsung aja kita bahas dan kenali lebih dalam di video ini. Oke, pertama kita bahas dari paket penjualan. Smartphone ini di-packing dengan box berwarna hitam dengan aksen berwarna biru. Packagingnya ini juga unik. Dia tuh ada dua lapis. Lapisan pertama ini jika dibuka akan berbentuk seperti ini. Ada tulisan MDL di bagian dalamnya dengan latar biru. Lalu box utamanya dibuka dengan cara ke samping seperti ini ya. Box kali ini beneran dibuat spesial. Di dalam kita akan mendapatkan SIM ejector, buku manual dan kartu garansi, hard case, tempered glass, kabel Type-C, dan terakhir adapter 45 watt. Itu dia semua yang kita dapatkan di paket penjualannya dan udah lengkap banget. Next kita bahas fisik dan desainnya. Secara desain, smartphone ini masih tampak mirip dengan pendahulunya si GT10 Pro. Hal tersebut dikarenakan masih sama-sama menggunakan 3D Mecha Design, yaitu desain ala-ala robot yang terlihat sangat futuristis. Kalau diperhatikan lebih detail, corak yang diberi kali ini memang berbeda kok, dan sekarang ada LED lightingnya di bagian yang melingkar ini. LED-nya ini bisa memberikan efek cahaya di skenario tertentu, seperti saat ada panggilan masuk, mengisi daya, memutar musik, hingga saat kita membuka game. Kalau mau dinyalakan terus-menerus juga bisa ya dengan mengaktifkan mode pesta. Mecha Design ditambah lighting efeknya ini ngebuat aura gamingnya jadi kental sekali. Ke bagian depan kita akan disuguhkan layar seluas 6,78 inch dengan bezel yang sangat tipis. Untuk GT20 Pro kali ini ada 3 pilihan warna yaitu Mecha Blue, Mecha Orange, dan Mecha Silver seperti yang kita review ini. Selain desain yang futuristis, bodi smartphone ini juga tangguh karena sudah mendapatkan rating IP54 yang artinya tahan cipratan air dan debu. Nice! Saat ditimbang, bobotnya cuma 194 gram dengan ketebalan 8 mm aja. Lanjut kita bahas layarnya. Karena ini smartphone gaming, tentu bagian layar juga adalah hal yang penting. Layar seluas 6,78 inch ini menggunakan panel berjenis AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate yang tinggi banget, 144Hz dan touch samplingnya up to 360Hz. Semakin tinggi refresh rate-nya semakin bagus karena pergerakan grafik dan responsivitasnya akan semakin cepat. Enak banget dipakai buat main game. Semua terlihat satset-satset aja. Begitu juga saat dipakai scrolling-scrolling. Smooth dan lancar banget. Terus karena jenisnya AMOLED, karakter warna yang disuguhkan juga sangat memanjakan mata, ngebuat kita betah berlama-lama menatap layarnya ini. Dipakai nonton ini enak banget sih. Kemudian benefit AMOLED lainnya adalah kecerahan maksimalnya itu udah di atas 1000 nits. Dan di smartphone ini maksimal sampai 1300 nits. Jadi dipakai di bawah terik matahari sekalipun masih bisa terlihat jelas. Selain itu, panel layarnya ini juga udah support in-display fingerprint ya. Untuk unlock screen, tinggal tempelin aja sidik jarinya ke layar. Saya suka nih model unlock seperti ini, praktis banget soalnya. Next kita bahas spesifikasi detail dan fitur. Kita mulai dari dapur pacu. Smartphone ini disenjatai dengan prosesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G yang dipadukan dengan RAM 8GB atau 12GB berjenis LPDDR5X. Bukan 4X lagi ya, dengan internal 256GB berjenis UFS 3.1. Yang istimewa di GT20 Pro kali ini dia sudah menggunakan dual chip, di mana Infinix menyematkan satu chip lagi khusus untuk display yang bernama Pixelworks X5 Turbo. Ini menjadikan si GT20 Pro ini adalah smartphone pertama Infinix yang sudah menggunakan dual chip, bahkan yang pertama juga di kelas harganya loh. Dari sini udah kebayang lah ya kenapa performanya bisa buas banget. Untuk jaringan dia sudah support jaringan seluler hingga ke 5G dengan dual slot SIM non-hybrid.
Namun di sini dia tidak punya slot untuk SD card ya. Kedua sisi tray-nya ini cuma bisa buat kartu SIM aja. Untuk persensoran juga lengkap banget. Semua sensor standar ada, termasuk gyro hardware yang sangat penting buat gamer. NFC juga pastinya tersedia. Nah, di GT20 Pro kali ini ada ketambahan satu sensor yang fungsional banget menurut saya, yaitu infrared blaster. Dengan adanya ini, dia bisa kita jadikan sebagai remote control untuk peralatan elektronik rumahan, seperti TV, AC, dan sebagainya. Nice! Untuk sektor audio, dia dilengkapi dengan dual stereo speaker yang ditune oleh JBL. Kedua speaker ini mampu menyemburkan audio yang kencang dan kualitas stereo audio yang bagus. Asik digunakan untuk memutar musik atau menonton. Smartphone ini nggak punya port jack audio 3,5 mm ya. Tapi tenang aja, kalau kamu mau colokin earphone kabel, tinggal tambahkan aja adapter Type-C to jack audio 3,5 mm seperti ini. Maka semuanya langsung beres. Kamu tetap bisa menggunakan earphone kabel yang kamu punya ya. Terakhir mengenai spesifikasi daya, dia sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan adapter 45 watt. Adapternya ini mampu mengisi daya smartphone ini dari 0 sampai 100 dengan waktu 61 menit aja. Cepet banget ya. Terdapat 3 mode pengisian daya yang bisa kita pilih. Yang pertama ada suhu rendah. Ini mode yang menggunakan daya paling kecil untuk menjaga suhu smartphone tidak meningkat tajam saat di-charge. Yang kedua ada pintar yang akan menyesuaikan daya secara otomatis. Dan terakhir ada hyper untuk mode yang paling ngebut karena menggunakan kecepatan maksimal di 45 watt. Namun pada mode ini ada resiko suhu akan lebih cepat panas. Karena itu mode ini sebaiknya dipilih jika smartphone tidak sambil digunakan. Untuk pengisian daya ini juga masih hanya bisa dilakukan dengan kabel ya, alias belum support wireless charging. Fitur bypass charging juga tentunya tersedia di sini. Kemudian beralih ke sisi software, smartphone ini menjalankan Android 14 terbaru dengan UI-nya XOS 14 4GT. Yang spesial dari UI GT series ini adalah dia itu clean alias tidak terinstall bloatware sama sekali. Ini ngebuat OS-nya ini jadi ringan dan hemat memori juga tentunya. Nggak ada tuh iklan-iklan yang biasanya muncul dan mengganggu. Infinix juga menjamin smartphone ini akan mendapatkan update OS 2 kali dan security patch hingga 3 tahun. Selanjutnya kita bahas performa. Performa adalah hal yang paling menarik untuk dibahas di sebuah smartphone gaming ya, karena ujung tombaknya ada di situ. Kalau performanya jelek, maka pengalaman bermain game jadi tidak maksimal. Nah, berbekal semua spesifikasi jeroan yang udah kita sebutkan sebelumnya, saat di benchmark dengan Antutu versi 10 dia mendapatkan skor 936 ribuan. Udah hampir sejuta ya, skor yang tergolong sangat tinggi untuk saat ini, apalagi di kelas harganya. Kalau untuk pemakaian casual mah udah jelas pasti lancar banget lah ya, nggak ada tuh kerasa lemot atau nge-lag sama sekali. Untuk performa gaming yang maksimal, Infinix juga punya stable frame rate engine yang akan mengontrol suhu dan resource, agar pengalaman bermain game dapat berjalan mulus dan stabil. Kita akan coba tes menjalankan beberapa game Android dan emulator PS2 untuk melihat kelancaran dan setting grafik tertinggi yang didapatkan. Untuk game pertama di sini ada PUBG Mobile. Di sini dia bisa dapat setting smooth ultra ekstrim loh. Artinya dia bisa menjalankan game ini dengan settingan tertinggi yang tersedia saat ini, yaitu di 120 fps. Dengan settingan ini game dapat berjalan dengan sangat lancar. Kalau mau pakai gyro, sensor gyronya ini juga akurat dan responsif banget. Karena layarnya udah 144 Hz, pergerakan grafiknya juga terasa smooth sekali, cepat dan presisi dalam mengenali input sentuhan. Kemudian game yang terkenal lebih berat lagi yaitu adalah Genshin Impact. Secara default dapat setting grafik di sedang ya. Di setting ini game berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Di sini saya juga akan menampilkan hasil screen recording dari game-game yang kita tes ya. Dan ini screen recordnya dilakukan langsung di smartphone-nya, agar teman-teman bisa melihat sendiri secara real bagaimana kelancaran gameplaynya.
khususnya jika sambil digunakan untuk screen recording. Game berikutnya yang kita tes adalah GTA San Andreas Definitive Edition. Ini adalah salah satu game legend yang awalnya dirilis buat PS2, tapi masih banyak playernya sampai saat ini. Rockstar selaku pengembang pun akhirnya merilis versi remasterednya, termasuk yang untuk perangkat mobile. Mereka menamai versi ini dengan Definitive Edition. Di edisi ini grafiknya diperbarui total ya, sehingga menjadi lebih HD, yang mana pasti akan ngebuat pemrosesan grafiknya ini menjadi lebih berat. Nah, di sini kita coba mainkan dengan settingan resolusi rata kanan seperti ini. Frame rate-nya ini masih cukup tinggi ya. Nice. Padahal ini sambil screen recording. Kemudian untuk game genre balap mobil, di sini kita tes memainkan Car Street X. Game ini juga dikenal memiliki grafik yang bagus dan cukup berat. Pada settingan seperti ini, game dapat berjalan dengan FPS yang masih sangat memadai. Gameplaynya masih terasa lancar tanpa ada frame drop yang mengganggu. Nggak afdol rasanya kalau kita nggak tes game Mobile Legends ya, apalagi smartphone ini jadi official phone untuk MDL. Game ini bisa dimainkan dengan setting ultra semua alias mentok rata kanan. Dengan setting ini game berjalan dengan sangat smooth, gameplaynya juga sangat halus berkat refresh rate-nya yang tinggi. Intinya kalau untuk gaming mah smartphone ini nggak perlu diragukan lagi dan bisa menghajar semua game Android yang ada saat ini di settingan menengah ke atas. Bahkan yang unik dan baru ada mode e-sport yang jika diaktifkan akan memblokir semua hal yang bisa mengganggu permainan dan meningkatkan performa dari berbagai aspek mulai dari CPU hingga respons sentuhan. Nice! Banyak juga yang request kalau smartphone gaming coba tes mainin emulator dong. Nah, di sini kita akan coba memainkan game-game PS2 dengan emulator Aether SX2. Kenapa kita pilihnya PS2? Karena kan saat ini emulator untuk jenis konsol ini masih tergolong cukup berat ya. Di sini saya coba siapkan beberapa game PS2 yang cukup populer. Saat dimainkan ada yang lancar banget dan ada juga yang tidak terlalu lancar. Seperti yang pertama di sini kita akan mencoba God of War 2 ya. Di sini FPS rata-ratanya itu masih di atas 50 FPS. Yang artinya ini masih lancar banget, sangat layak buat dimainkan. Lalu berikutnya ada Smackdown. FPS rata-ratanya juga masih di 50-60-an FPS. Di sini game juga tetap berjalan dengan sangat baik. Lalu kita coba Downhill. Ini adalah game balap sepeda yang juga cukup populer pada zamannya ya. Masih mirip seperti sebelumnya, FPS-nya juga rata-rata di 50-an FPS.
Selanjutnya kita tes Mortal Kombat. Ini tuh salah satu game favorit saya dulu di PS2. Saat dijalankan juga masih cukup lancar. Rata-rata masih di atas 50 FPS. Nice. Lalu selanjutnya kita coba lagi game dari Rockstar, yaitu adalah The Warrior. Di sini rata-rata dia mendapatkan 30 FPS ya, dan ini juga masih lancar, masih sangat playable. Don't lose no teeth. Need to keep Chomper going strong. Bruises ain't no way to drink with Rudy. Lalu selanjutnya kita masuk ke game balapan mobil. Di sini kita akan coba Burnout 3. Ini juga salah satu game yang sangat seru pada masanya, karena grafiknya itu menurut saya real banget untuk zaman PS2, apalagi saat efek tabrakannya. Nah, di sini kita bisa menjalankan game ini di FPS 40 sampai 50 FPS. Ini juga termasuk lancar banget ya, dan tidak ada kendala sama sekali. Kemudian game terakhir yaitu adalah Underground 2. Ini juga game balap mobil yang nggak kalah populer di masanya. Tapi khusus game ini di sini agak kerasa ada frame drop ya saat menjalankannya. Di bagian menunya ini kerasa banget frame dropnya, bisa sampai cuman belasan FPS saja. Tapi saat udah di gameplay justru naik kok. Bisa dapat rata-rata di 20-30 FPS. Dan di FPS ini itu masih termasuk layak dimainkan. Walau sesekali akan ada frame drop yang agak kerasa ya, apalagi saat sudah menyentuh 20-an FPS. Tapi itu pun jarang terjadi kok. Wajar lah ya, karena kan ini game emulator dan PS2 pula. Tapi dari sini saya bisa simpulkan kalau smartphone ini sanggup memainkan hampir semua game PS2 ya. Mantap banget nih buat nostalgia game-game zaman kita dulu waktu masih menggunakan PS2. Oke, setelah kita coba gunakan smartphone ini untuk bermain game selama lebih kurang 45 menit dengan suhu ruangan dan kondisi AC tidak menyala ya. Suhu tertinggi yang dicatatkan sekitar 36 derajat Celcius. Suhu yang termasuk normal untuk smartphone dengan performa segahar ini. Nggak overheat sama sekali dan nggak wajib pakai cooler mah kalau gini. Oke, terakhir kita bahas sektor kamera. Walaupun GT20 Pro ini terlahir untuk menjadi sebuah smartphone gaming, ternyata sektor kamera juga nggak diabaikan. Kamera belakangnya ada 3 dengan lensa utama beresolusi 108 megapiksel dan 2 lensa tambahan berupa lensa makro 2 megapiksel dan deep sensor 2 megapiksel. Sensor utamanya ini menggunakan Samsung ISOCELL HM6 ya. Kamera belakang ini disupport oleh 4 buah LED flash yang terang banget berbentuk melingkar seperti ring light. Untuk kamera depan, resolusinya pun cukup tinggi yaitu 32 megapiksel. Namun di sini tidak ada LED flash depan. Kualitas tangkapan kameranya ini termasuk bagus di kelasnya. Saya suka dengan hasil fotonya. Gambarnya tajam dengan komposisi warna yang juga bagus. Untuk foto di malam hari, hasil fotonya juga tetap terlihat terang dan minim noise. Beralih ke mode perekaman video juga nggak kalah menarik nih. Kita bisa merekam video dengan format resolusi tertinggi di 4K 60 fps loh. Ditambah lagi dia juga sudah ada OIS atau Optical Image Stabilization, yang artinya lensanya ini ada stabilizernya, sehingga kita bisa merekam video tanpa takut shaky atau goyang-goyang. Dan fitur ultra stabil ini pun bisa diaktifkan hingga ke mode 4K 30 fps. Gokil ya.
Ada juga mode video ganda untuk merekam video dengan kamera depan dan kamera belakang sekaligus. Untuk kamera depan, dia bisa merekam video di 2K 30 fps atau 1080p 60 fps dan bisa pakai ultra stabil juga. Berikut adalah sampel hasil tangkapan kamera dari smartphone ini. Oke teman-teman, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Infinix GT20 Pro 5G yang diambil menggunakan format di 4K 60 fps. Di sini saya sedang berjalan ya, jadi smartphone-nya pastinya akan lebih goyang, dan di sini fitur ultra stabilnya tidak aktif. Silahkan teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana kualitas hasil rekaman video dari Infinix GT20 Pro ini. Teman-teman bisa juga untuk menilai bagaimana hasil rekaman dari mikrofonnya. Oke teman-teman, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Infinix GT20 Pro 5G. Dan yang di video kali ini kita mengambil videonya dengan format 1080p 60 fps. Namun dengan ultra stabilnya aktif ya. Di sini saya juga sedang berjalan dan smartphone hanya saya genggam menggunakan tangan. Teman-teman bisa bandingkan dengan video sebelumnya yang tidak menggunakan ultra stabil. Jadi di sini ultra stabilnya itu sudah menggunakan OIS ya, atau Optical Image Stabilization. Jadi penstabilannya itu dilakukan secara optical, bukan menggunakan software ya, atau biasa disebut ACE. Di sini walaupun dia menggunakan ultra stabil, tapi tetap bisa merekam video di 1080p 60 fps. Jadi secara frame rate itu sama dengan yang sebelumnya yang tanpa ultra stabil, bedanya hanya di resolusinya. Kalau yang di sini dia menggunakan 1080p, sedangkan sebelumnya menggunakan resolusi 4K. Perlu diketahui juga kalau untuk perekaman video dengan ultra stabil ini bisa dilakukan maksimal di resolusi 4K 30 fps ya teman-teman. Cuman untuk mendapatkan penstabilan yang lebih maksimal dan frame rate yang tinggi, maka saya prefer menggunakan di 1080p 60 fps. Oke teman-teman, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Infinix GT20 Pro 5G. Di sini video diambil dengan menggunakan format 1080p di 60 fps. Jadi kamera depannya juga tetap bisa merekam video hingga format frame rate itu di 60 fps ya. Untuk resolusi maksimal itu dia bisa di 2K 30 fps. Tapi saya lebih prefer menggunakan 1080p 60 fps supaya hasil perekamannya itu lebih smooth ya, karena fps-nya lebih tinggi atau frame rate-nya. Di sini saya dalam kondisi sedang berjalan dan smartphone hanya saya genggam menggunakan tangan. Tambahan untuk kamera depan ini kita menggunakan
ultra stabil ya. Jadi untuk ultra stabil itu juga tetap bisa diaktifkan di kamera depan dengan format pengambilan maksimalnya di 1080p di 60 fps. Sedangkan untuk perekaman videonya sendiri, kamera depan ini support di maksimal 2K 30 fps. Oke teman-teman, ini adalah rekaman video kamera depan dengan ultra stabil dinonaktifkan ya. Namun resolusi dan format pengambilannya itu masih sama seperti sebelumnya di 1080p 60 fps. Teman-teman bisa bandingkan dengan video sebelumnya bagaimana perbedaan antara perekaman video kamera depan di saat ultra stabil aktif dan nonaktif. Kondisinya di sini sama-sama saya sedang berjalan ya. Dan smartphone hanya saya genggam menggunakan tangan. Untuk kamera depan, ultra stabilnya itu masih menggunakan electric image stabilization ya, tidak menggunakan OIS seperti kamera belakang. Jadi perbedaannya itu terlihat saat kita menggunakan ultra stabil, maka gambarnya itu akan lebih nge-crop, jadi lebih nge-zoom kayak gitu. Teman-teman bisa bandingkan dengan video sebelumnya. Di video sebelumnya itu dia lebih zoom ya dibandingkan sekarang. Oke, kesimpulannya Infinix GT20 Pro 5G ini adalah smartphone gaming terbaik dari Infinix untuk saat ini. Bahkan sebagai smartphone dari Infinix dengan performa yang terbaik juga. Secara desain dia ini unik dan cakep banget. Bener-bener cocok untuk yang cari smartphone dengan aura gaming yang kuat. Lighting efeknya itu bikin dia beda dari smartphone lain di kelasnya. Performa ngebut Dimensity 8200 yang dimilikinya bisa melibas game-game berat dengan mudah, even game emulator sekalipun. Layar 144Hz yang diusungnya juga membuat dia menjadi smartphone yang punya refresh rate tertinggi di kelasnya. Peningkatan juga diterapkan sampai ke kamera, di mana di generasi kedua ini dia sudah ditambahkan OIS, sehingga lensa 108 megapikselnya ini selain cocok buat motret, juga bisa diandalkan buat merekam video dengan resolusi sangat tinggi, yaitu 4K 60 fps. Kalau kamu cari smartphone yang bisa memberikan performa terbaik, fitur yang komplit banget, kamera bagus, dan dengan harga yang terbaik, maka saya sangat merekomendasikan si GT20 Pro ini. Buat teman-teman yang berminat, link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.